Shalom. Kembali lagi saya menemui keluarga besar daripada Rema yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman Allah secara berurutan, dan sangat penting untuk kita membaca senantiasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saudara-saudara, dikatakan dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan menjadi daging turun ke dunia dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, digambarkan dalam firman Tuhan juga, saudara-saudara, dia seperti air. Firman Allah itu seperti air yang menyucikan, yang mentahirkan. Ya, dikatakan bahwa firman Allah kalau setiap hari kita membacanya, kita memiliki firman dalam hidup kita, saudara-saudara, maka dari hari ke hari manusia batiniah kita diubahkan, dikuduskan, disucikan oleh firman Allah. Ya. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah kuasa daripada firman yang menguduskan kehidupan kita dan membawa kita ke dalam satu pembaharuan pola pikir hidup kita, ya, dibaharui di dalam seluruh keberadaan kita. Nah, itu dialami juga oleh orang Israel jauh sebelumnya. Dalam pembacaan kita kali ini, Bilangan pasal yang ke-19 berbicara tentang air pentahiran. Bila mana di tengah-tengah kehidupan mereka menyentuh mayat atau sesuatu yang sudah ditetapkan bahwa kalau orang menyentuh atau bersentuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, saudara-saudara, atau saudara-saudara melakukan sesuatu yang membuat dia najis, maka ditetapkan oleh Tuhan bahwa dia harus ditahirkan dengan air pentahiran. Yang mana air pentahiran ini, saudara, itu dibuat dari abu korban persembahan penghapus dosa dari lembu merah. Ya, lembu betina merah. Nah, lembu betina merah, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat pasal 19, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ya, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuku. Nah, saudara, ini adalah gambaran, kita tahu gambaran tentang Yesus Kristus, saudara-saudara. Yang mana Yesus Kristus, saudara-saudara, satu-satunya yang tidak bercela, tidak berdosa, tidak mengenal dosa, saudara-saudara, dan tidak memiliki kuk perhambaan dosa. Karena dia tidak kenal dosa, dia tidak berdosa, dia maka tentunya dia tidak dikuasai atau diperhamba, itu kata kuk, oleh dosa, saudara-saudara. Nah, dia itulah, saudara-saudara, lembu ini yang kemudian dibakar habis seluruhnya, diserahkan kepada Imam Eleazar, dibakar habis seluruhnya, dan dari abunya inilah, saudara, dicampurkan air menjadi air pentahiran. Orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang najis hidupnya, yang berdosa, saudara-saudara, ditetapkan di sini, saudara-saudara, akan konsekuensi daripada kenajisan, ketidakkudusan atau dosa. Dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang dalam keadaan najis seperti lalu tidak ditahirkan, saudara, maka mereka akan kena penghukumannya, itu dilenyapkan dari tengah orang Israel, akan mengalami hal ini, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan di sini makanya berkata, saudara-saudara, bahwa orang harus ditahirkan, baru dia boleh masuk di tengah-tengah orang banyak, di tengah, dan bisa juga menghadap kepada Tuhan di dalam kemah pertemuan atau kemah-kemah ibadah, saudara-saudara, yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah,
Ini adalah gambaran saudara-saudara. Yesus yang adalah domba Allah itu saudara-saudara, darahnya yang dicurahkan itulah, dialah korban saudara-saudara, dan darahnya itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. Orang-orang yang tidak mengalami pengudusan dari dosa saudara-saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang tidak mengalami saudara-saudara pengudusan dari dosa oleh darah Yesus saudara-saudara, maka dia tidak akan pernah masuk di dalam tempat kebahagiaan, itu surga bersama-sama dengan Tuhan. Melainkan orang-orang yang tidak mengalami diselamatkan, dihapuskan dosanya oleh darah Yesus, yang hidupnya tidak ditahirkan, dikuduskan saudara-saudara oleh Yesus Kristus, tidak mengalami pengampunan atas dosa-dosanya, maka saudara-saudara yang saya kasihi, jelas di sini dia akan mengalami maut, yang mana hal itu telah terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami maut. Maut berbicara tentang kematian yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Di sini yang dimaksudkan saudara adalah terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi tidak berada di dalam tempat kediaman Allah, tetapi berada di dalam tempat yang dibuat oleh Tuhan untuk iblis dan segala malaikat-malaikatnya yang kita kenal dengan nama neraka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain olehnya manusia diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada jalan lain saudara-saudara untuk orang diselamatkan. Tidak ada saudara-saudara kebenaran yang bisa membenarkan orang itu untuk benar di hadapan Allah. Dan tidak ada kehidupan yang lain yang membuat orang bisa hidup, dan hidup yang kekal dalam arti dia dilepaskan dari maut dan bisa hidup kekal bersama-sama Allah untuk selama-lamanya kelak. Saudara-saudara, ini hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesuslah jalan. Hanya Yesus jalan keselamatan. Hanya Yesus jalan menuju surga. Hanya Yesus kebenaran yang bisa membenarkan orang supaya dia benar di hadapan Allah dan bisa hidup di dalam kebenaran yang sejati. Yesuslah kebenaran sejati. Yesuslah hidup, sumber hidup yang memberi kita hidup kekal, yang adalah hidupnya Allah sendiri, karena hanya Allah yang kekal saudara-saudara, dari kekal sampai kekal. Dan hanya Allah yang memiliki itu, dan hidup itu diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Ketika kita percaya, dosa-dosa kita diampuni, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keselamatan menjadi sebuah milik atau kepastian di dalam Yesus Kristus. Kristus menjamin itu karena dia sudah mengalahkan maut ketika dia mati di kayu salib. Dia dikuburkan, bangkit kembali untuk menyatakan kepada kita bahwa iblis sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, dan penghukuman saudara-saudara atas dosa-dosa kita sudah diselesaikan Yesus semua di atas kayu salib, dan di dalam kubur itu dia bangkit kembali. Maka dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus tidak lagi dihukum, karena roh yang memberi hidup, yaitu kehidupan Allah yang kita terima saudara-saudara, telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa tidak berkuasa, maut tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa atas hidup orang-orang yang telah menerima anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara buka hatimu. Biarkan Kristus yang masuk di sana. Percayalah, hanya di dalam Yesus ada jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Yesuslah jalan menuju kepada Allah di surga. Jalan menuju masuk surga. Pintu masuk sana, saudara-saudara. Dan jalan menuju sana adalah Kristus. Dan dialah kebenaran.
Dia yang bisa membenarkan kita dan membuat kita benar di hadapan Tuhan dan membuat kita saudara-saudara hidup benar yang sejati. Dialah yang memberi kita hidup sekali lagi, hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan kelak dalam kemuliaannya di surga. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang memberi hidup itu, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan tidak ada nama lain diberikan para manusia selain di dalam Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, darah Yesus itulah mentahirkan setiap orang yang mau datang kepadamu, dan mentahirkan setiap orang percaya ini, dan menjadi jaminan bagi kami bahwa surga adalah kepastian, keselamatan adalah kepastian di dalam Engkau. Karena tidak ada jalan lain Tuhan selain di dalam Putramu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.